SMP Katolik Adi Sucipto Kupang, akhir tahun lalu telah memulai persiapan pembelajaran online e-learning. Dan sebagai tindak lanjutnya, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang telah melaksanakan rapat kerja sekolah pada bulan Juni tahun ini. Karena itu, sekolah siap untuk berlakukan pembelajaran berbasis online, kata Romo Dr. Yonas Kamlasi, S.Phil, MM, kepada awak media ini di kantornya. Menurut Romo Yonas, meskipun dalam beragam kesulitan, namun pembelajaran berbasis online tetap dilaksanakan, sehingga pada saat pemerintah memberlakukan KBM jarak jauh, pasca mewabahnya COVID-19, SMP Katolik Adi Sucipto tidak mengalami kendala. KBM berjalan secara normal dan baik. Anak-anak tetap di rumah, jelas Romo. Dijelaskan, mewabahnya COVID-19, sebagian sekolah di NTT, khususnya Kota Kupang tidak melaksanakan ujian, baik secara online maupun offline. Namun, hal itu tidak bagi pihaknya. SMP Katolik Adi Sucipto tetap melaksanakan ujian dengan metode online. Bahkan desain metode ini sangat mirip dengan ujian UNBK. Kenaikan kelas 7 dan 8 juga melakukan ujian online dengan anak-anak tetap berada di rumah masing-masing, terang Romo Kamlasi. Romo Yonas Kamlasi juga menambahkan, jumlah siswa-siswi yang mengikuti ujian kelulusan tahun ini sebanyak 95 orang dan seluruhnya lulus. Prestasi kelulusan SMP Katolik Adi Sucipto Kupang, semakin hari semakin bagus. Dan setiap tahun, termasuk tahun ini, mencapai angka 100%, ucap dia. Dia mengaku, untuk kelancaran segala sesuatu pada saat ujian, sekolah membantu setiap peserta ujian berupa pemberian pulsa data sebanyak Rp20.000. Kelas 7 dan 8 tidak diberikan karena masih bersekolah di sini, pungkasnya. Romo menyatakan, dalam kondisi akhir-akhir ini, apapun alasannya, orang tua wali harus mendukung program sekolah. Meskipun di lain sisi, secara ekonomi orang tua wali sedang sulit secara ekonomi. Namun dengan keberadaan anak-anak tetap berada di rumah, orang tua wali telah terbantu dalam pengeluaran, misalnya, uang bemo, ojek atau jajan. Pihak sekolah telah meyakinkan hal ini kepada para orang tua wali dan setelah pahami dan setujui, barulah kami lakukan pembayaran dan ujian dilaksanakan, kata Romo Kamlasi. Dituturkan Romo, strategi pendidikan yang perlu diterapkan ke depan. Pihaknya akan melaksanakan rapat kerja sekolah yang telah diagendakan pada tanggal 6 Juli tahun 2020 mendatang. Ke depan semoga pembelajaran dapat berjalan lebih baik lagi, harapnya. Romo mengakui, tak terasa kondisi pembelajaran seperti ini sudah berjalan hampir setahun, dan banyak hal yang telah berlangsung secara baik. Namun tak dapat dipungkiri juga, bahwa ada pula yang belum maksimal sesuai harapan semua pihak. Khususnya mengenai tenaga pendidik, sebab hingga hari ini masih ada tenaga pendidik yang belum melakukan metode pembelajaran secara online, maka perlu ada evaluasi sebagai upaya tindak lanjut, berupa raker, ujarnya. Romo Yonas mengakhiri kesempatannya mengaku, perhatian pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, terhadap SMP Katolik Adi Sucipto Kupang, sangat baik. Bisa dibuktikan dengan beberapa kali diadakan kegiatan raker di sekolah, Dinas selalu hadir. Baru-baru dari Dinas datang survei kekurangan-kekurangan di sekolah ini, dan informasi yang kami dengar, bahwa akan ada bantuan buat sekolah kami, berupa pembangunan sebuah gedung dari dana dak tandasnya. Laporan wartawan online NTT, Kensolian. Akhir tahun lalu kita sudah persiapkan untuk e-learning dan sejak bulan Juli tahun di dinas yang datang buka raker sekolah dan kita sudah persiapkan untuk e-learning, pembelajaran berbasis web, pembelajaran berbasis online. Sudah ya dalam segala kesulitan sudah mulai berjalan. Dan ketika mulai bulan Maret tahun 20 kita semua sekolah sudah diwajibkan untuk belajar jarak jauh. Maka kita di sini tidak kesulitan. Jadi pembelajaran sudah berjalan dengan baik, anak-anak tetap di rumah dan pembelajaran ibu guru tetap melaksanakan pembelajaran di sini. Bahkan kita sampai pada ujian sekolah. Semua sekolah di Kota Kupang SMP
untuk kelas 9 itu tidak melaksanakan ujian sekolah. Kita di sini ujian online. Model ujian kita ya seperti UNBK di sini dan bisa berjalan dengan baik sampai terakhir untuk kelas 7 8 naik kelas 8 juga atau naik kelas 9 juga melalui ujian online dan anak-anak tetap di rumah. Kalau untuk kelulusan sendiri Romo tahun ini? Kelulusan kita 100%, 95 orang yang lulus. 9 waktu mereka ujian online itu kita dari sekolah membantu pulsa data untuk mereka supaya ujiannya bisa berjalan dengan lancar dan kita bersyukur kita pakai dana bos. Per siswa berapa? 20.000 siswa kita 20. Lalu untuk sampai kelas 7 8 memang kita tidak sampai membagi pulsa bersama mereka karena mereka masih ada di sini dan memang ujiannya di rumah, bahwa kita dalam komunikasi per kelas kita sudah berusaha untuk meyakinkan orang tua bahwa apapun orang tua harus mendukung program sekolah. Nah, dengan belajar jarak jauh orang tua juga memang kesulitan ekonomi tapi sudah dibantu banyak hal. Kan orang tua tidak harus ada pengeluaran untuk uang demo pergi pulang atau uang jalan. Lalu kemudian untuk juga uang jajan bagi anak-anak. Jadi orang tua memahami, akhirnya kita bisa melaksanakan pembelajaran dan ujian online secara baik. Lalu untuk strategi kita untuk menghadapi pembelajaran di tahun ajaran akan datang, tanggal 6 kita akan rakir lagi untuk pemantapan e-learning tanggal 6 Juli. Kita di sini akan melaksanakan itu dan harapan kami bahwa pembelajaran ini akan berjalan dengan baik. Dan ya sejauh ini memang kita sudah evaluasi pembelajaran online yang sudah berjalan 1 tahun. Memang ada banyak hal yang sudah berjalan, tapi ada juga yang belum berjalan. Khusus pada tenaga pendidik, guru memang belum semuanya setia untuk melaksanakan itu. Kita sudah evaluasi dan tindak lanjut evaluasi kita akan adakan rakir pada tanggal 6 sampai 8. Tidak perhatian dari pemerintah Kota Kupang lain terhadap dunia pendidikan di sekolah? Perhatian dari pemerintah untuk lembaga ini memang sejauh ini ada perhatian. Salah saja misalnya dengan ketika ada undangan dari sekolah untuk kegiatan-kegiatan pembukaan itu dari dinas selalu datang dan bisa membuka kegiatan. Katakan kita rakyat, lalu kita ada kunjungan dari DPR ke sekolah sini, juga dari dinas kita undang mereka datang dan bisa mendengarkan pendapat kita di sekolah ini. Lama ini memang berjalan itu dan sampai terakhir kemarin itu sudah ada tim survei dari dinas sudah datang dan sudah mensurvei, sudah menginterview kita di sekolah ini tentang kekurangan sekolah dan mereka dari dinas menjanjikan untuk tahun ini paling kurang ada perhatian dari DAK. Jadi kita masih sementara menanti, semoga janji itu bisa ini. Memang ada cerita-cerita tahun-tahun lalu tapi sudah ada komunikasi yang sudah terbangun secara baik dan sudah ada solusi yang baik kebaikan sekolah ini. Harapan Romo terhadap COVID sampai dekade new normal ini kepada anak-anak didik Romo dan para orang tua wali seperti apa? Harapannya bahwa situasi boleh sulit tapi pembelajaran harus tetap jalan. Karena itu kita di sini buat kelompok komunikasi kecil-kecil, kelompok per kelas, lalu ada kelompok per tingkat kelas. Jadi misalnya kelas 7 ada 4 kelas, ada kelompok kecil kelas A sampai kelas D. Lalu kemudian ada kelompok kelas 7 secara keseluruhan, kelas 8 pun demikian. Dan kita selalu berkomunikasi bersama dengan orang tua. Ya, orang tua bisa membantu sehingga anak-anak bisa ikut seluruh proses dengan baik. Komunikasi ini kita di sekolah, Bapak Ibu guru tiap hari Sabtu kita selalu bertemu dan kita ya tetap dengan protap yang ada kita berusaha untuk melaksanakan komunikasi bagaimana komunikasi dengan anak-anak berjalan secara baik atau tidak. Jadi banyak hal yang kita buat dan yang menurut saya ada harapan baik dan orang tua juga sangat mendukung. Hanya untuk tahun ajaran yang akan datang sudah banyak orang tua yang juga datang ke sekolah dan melaporkan supaya selain nomor kontak anak ke orang tua memberikan nomor kontak mereka supaya sekolah bisa komunikasi dengan mereka. Saya ini satu harapan yang baik itu dan kita di sekolah mengharapkan semoga ke depan situasi ini bisa lebih baik sehingga kita bisa laksanakan pembelajaran di sekolah yang baik. Pembelajaran online baik tapi banyak orang tua juga yang menyampaikan keluhan mungkin untuk materi jalan baik tapi pembentukan karakter tidak bagus.
orang tua sampaikan. Ada orang tua yang bahkan memberikan testimoni bahwa anaknya belajar dari atas tempat tidur. Memang benar dia ikut pembelajaran, tapi dia di atas tempat tidur. Berarti ada sebuah pergeseran nilai. Ada pergeseran nilai, nilai pembentukan karakter, nilai kedisiplinan.